Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Aulia Effendi. Di video kali ini saya melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat piring dari lidi yang part keduanya. Yang mana pada part 1 sudah saya jelaskan semua bagaimana cara membuat piring ini dan berapa banyak lidi yang digunakan dan cara menganyamnya. Untuk video yang part kedua ini, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat piring dari lidi ini. Yang pada video sebelumnya yang saya jelaskan hanya sampai membuat atas piring ini. Dan untuk di part kedua ini saya akan melanjutkan tutorialnya, yang mana di video sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat dudukan atau tapak dari piring lidi ini, sehingga ujung-ujung dari piring lidi ini sudah bisa kita potong. Sebelum saya lanjut ke tutorial bagaimana cara menganyam tapak kaki dari piring lidi ini, saya ulang kembali total semua jumlah lidi yang digunakan di piring lidi ini 72 helai lidi. Yang mana 72 helai lidi itu dibagi menjadi 6 bagian, maka tiap bagian mendapatkan 12 helai lidi. Dan selanjutnya 12 helai lidi itu akan kita bagi juga menjadi 4 kelompok, yang mana tiap kelompok itu mendapatkan 3 helai lidi. Jadi panutan dalam penganyaman piring lidi ini kita berpanutan kepada 4 kelompok helai lidi, yang mana tiap kelompok itu mendapatkan 3 helai lidi. Untuk membuat tapak atau dudukan piring lidi ini kita tetap berpedoman kepada 3 helai lidi, yang nantinya proses penganyamannya satu kelompok lidi ini akan melewati 2 kelompok lidi dari bawah, dan lakukan itu sampai semuanya teranyam. Jadi untuk rumus dalam proses anyaman tapak piring lidi ini kita menggunakan rumus 1212, yang mana 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi dari bawah. Contohnya seperti ini. Perlu kita ingat kembali, 1 kelompok lidi itu mendapatkan 3 helai lidi. Jadi 1 kelompok ini melewati 2 kelompok dari bawah. Nah seperti ini teman-teman. Jadi tiap 1 kelompok ini melewati 2 kelompok lidi, dan lakukan itu ke semua kelompok lidi. Untuk memulainya dari mana itu kita bebas memilih memulainya dari mana. Yang jelas dalam proses penganyaman pembuatan tapak lidi ini memakai rumus 1212. Oke teman-teman, mohon simak videonya baik-baik, akan tidak terjadi kesalahan dalam proses penganyamannya nanti. Seperti yang sudah saya bilang, 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi dari bawah. Nah seperti ini teman-teman, kita lewati. Proses pemegangan lidi ini harus seperti ini. Setelah melewati 2 kelompok lidi ini dan kelompok berikutnya kita berdirikan. Nah seperti ini. Jadi tiap proses penganyaman 1 kelompok lidi akan melewati 2 kelompok lidi dan membuat 3 kelompok lidi ini berdiri, agar nanti untuk kelanjutan proses penganyamannya memudahkan kita dalam menganyam lidi ini. Dan untuk yang kedua seperti itu juga, kita lewati dari 2 dari bawah dan kita berdirikan 1 kelompok lidi. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti 1 kelompok lidi yang telah melewati ini posisinya akan keluar seperti ini teman-teman, akan mengarah seperti awal sebelum kita menganyam. Dan selanjutnya juga seperti itu, yang 3 kelompok lidi berdiri lewati 2 kelompok lidi, sehingga setiap 1 kelompok lidi yang melewati posisinya akan menyilang. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk proses penganyamannya. Mudah-mudahan seperti ini teman-teman bisa mengerti dengan tutorialnya. Oke. Nah teman-teman, jadi jika kita nanti sudah selesai menganyam semua kelompok lidi, maka akan tersisa 3 kelompok lidi yang akan kita anyam. Ini 3 kelompok lidi yang tersisa, dan ini awal kelompok lidi tadi yang kita anyam. Proses untuk yang terakhir ini sama seperti yang awal, 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi. Bagaimana caranya? Kita melewati kelompok lidi yang sudah teranyam ini, dan jangan sampai lepas dalam proses penganyamannya. Contohnya seperti ini. 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi, dan masukkan ke dalam kelompok lidi ini. Kita longgarkan sedikit dulu. Nah sini teman-teman. Jadi untuk kelompok yang keduanya juga sama seperti itu, 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi, dan berdirikan yang satu seperti ini.
Untuk urutannya, kita tetap memakai seperti yang awal tadi, melewati 2 kelompok lidi dan berdirikan yang satu kelompok lidi. Kita masukkan di sini. Ini yang terakhir, 1, 2. Kita lewati dari bawah. Dan kita masukkan 1 kelompok lidi. Jadi ini. Nah, untuk yang kelompok lidi ini kita tinggal menarik ujungnya agar supaya bisa jadi rapat. Nah teman-teman, ini adalah proses awal untuk penganyaman membuat tapak piring lidi. Di sini teman-teman sudah bisa lihat sudah sedikit membentuk tapak piring lidi. Namun untuk pemotong lidihnya belum bisa karena anyamannya juga belum kuat. Untuk proses anyaman tahap keduanya juga sama seperti yang awal tadi, memakai teknik 1212. Namun keadaan sekarang kebalikan dari proses anyaman yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi dari bawah dan menjadikan 1 kelompok lidi. Namun sekarang untuk proses penganyaman yang kedua, 1 kelompok lidi melewati 2 kelompok lidi dari atas dan mendirikannya 1 buah kelompok lidi. Untuk proses penganyaman tahap kedua ini juga sedikit rumit karena cara pemegangan kelompok lidihnya tidak sama seperti kelompok lidih yang di awal tadi. Caranya seperti ini. Untuk memulainya terserah teman-teman mulai dari mana. 1 kelompok lidih ini melewati 2 buah kelompok lidih. Melewatinya dari atas. Dan kita berdirikan 1 kelompok lidih. Jadi arah 1 kelompok awal tadi ke atas. Kalau di proses penganyaman yang pertama tadi, tiap 1 kelompok lidi mengarah ke bawah. Namun untuk proses yang kedua ini kebalikannya, yaitu mengarah ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi posisinya tetap sama seperti penganyaman yang pertama tadi, 3 kelompok lidi berdiri. Kita ambil 1 kelompok lidi, kita lewati 2 kelompok lidi dari atas. Seperti ini. Dan kita berdirikan 1 kelompok lidi. Dan posisi 1 kelompok lidi yang melewati tadi posisinya mengarah ke atas atau ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut lagi, 1 kelompok lidi melewati dari atas 2 buah kelompok lidi. Dan kita berdirikan 1 kelompok lidi. Seperti ini teman-teman. Nah, tadi kenapa saya membilang pada proses penganyaman tahap yang kedua ini lebih sulit dari yang pertama? Karena ujung dari lidi yang sudah kita anyam tadi tidak boleh kita lepaskan. Jadi tangan kiri memegang ini juga sembari menyelesaikan anyaman. Seperti ini. 1 kelompok lidi melewati dari atas 2 buah kelompok lidi. Selanjutnya kita tahan dengan jempol dan kita berdirikan 1 kelompok lidi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 1 kelompok lidi yang telah kita anyam tadi itu tidak bisa kita lepaskan. Harus selalu kita pegang agar nanti proses penganyamannya tidak lepas. Oke teman-teman, saya lanjutkan pada proses penganyamannya. Nah teman-teman, saya sudah sampai pada tahap akhir penganyaman. Sama halnya juga